Kembali bersama kami dalam White Shot dan kali ini dengan segmen Public Corner bersama dengan saya Reinhard Sirait. Pemirsa, ujian nasional atau yang biasa disingkat UN merupakan sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional yang diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang bicara mengenai pendidikan, mutu pendidikan serta evaluasi. Lalu bagaimana persiapan ujian nasional di tahun 2014 ini serta bagaimana evaluasinya? Dan untuk menjawabnya sore hari dalam Public Corner sudah bergabung bersama dengan saya di Studio Metro TV ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yazidi selaku Dirjen Pendidikan Menengah dan juga tentu saja ada Pak Profesor Dr. Edi Tri Baskoro selaku Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Selamat sore Pak Yazidi dan juga Pak Edi. Selamat sore. Ini kalau saya panggil Profesor jadi bingung, jadi saya panggil nama aja biar lebih santai ya Pak ya. Baik, ini kita bicara mengenai ujian nasional Pak Yazidi dan juga Pak Edi. Tentu ini sebentar lagi akan dilaksanakan begitu. Untuk tahun 2014 dari Pak Yazidi dulu. Sebenarnya Pak secara rinci ini akan dilaksanakan kapan Pak? Ujian nasional tahun 2014 akan dimulai untuk pendidikan menengahnya 14 April. 14 April ya? 14, 15, dan 16. Kemudian ada ujian susulannya dimulai 22, 23 dan 25 ya kalau nggak salah. Berarti ini kurang lebih ada waktu 1 bulan. 1 bulan untuk menjelang ujian untuk pendidikan menengahnya. Untuk pendidikan menengah Pak Yazidi. Lalu kesiapannya bagaimana Pak sampai dengan sejauh ini? Insya Allah saya bisa mengatakan hampir sampai hari ini itu berlangsung sesuai dengan jadwal. Nanti Prof. Edi mungkin bisa lebih rinci tentang persiapan secara umum pelaksanaan ujian nasional ini. Bahkan minggu ini nanti kita akan bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia akan melakukan Wamendik dan Kapolri akan melakukan telekonferensi dengan para Kapolres di seluruh Indonesia yang berkenaan dengan pengamanan naskah soal ujian nasional. Dan ini selalu dilakukan setiap tahun ya Pak Yazidi ya. Kalau dari Pak Edi sendiri tadi Pak Yazidi mengatakan untuk lebih rincinya mengenai persiapan dari ujian nasional lebih ke Pak Edi selaku Ketua BSNP ini Pak. Bagaimana secara rincinya Pak persiapannya untuk tahun 2014? Ya, oke. Jadi ujian nasional tahun 2014 ini kita sudah mulai merencanakan sejak September yang lalu. Jadi tahun yang lalu 2013 ya kita merencanakan bagaimana kebijakan ujian nasional untuk 2014 ini ya. Jadi mulai dari pembuatan permen ya, peraturan menteri, kemudian penyusunan standar operasi gitu ya, pos dari ujian nasional itu sendiri. Nah, jadi sudah cukup lama kita melakukan itu. Kemudian setelah kita menyusun perangkat hukumnya jadi aturan hukumnya yaitu permen tadi 97 sebagai hasilnya, kita melakukan persiapan dalam penyusunan naskah ujian. Dan dalam penyusunan naskah ujian kita libatkan juga selain guru untuk menyusun soal-soal itu, juga kita libatkan dosen-dosen dari perguruan tinggi. Berarti sudah sejak bulan September yang sudah sejak bulan September. Baik, Pak Edi, ini dan sekarang ini sudah dalam tahap penggandaan naskah soal. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini tanggal 20-an ya kita targetkan itu pengadaan sudah selesai. Kemudian tinggal distribusi ke daerah. Semua bahan ujian nasional ini kita distribusikan paling lambat itu insya Allah tanggal 1 atau 2 April. 1 atau 2 April sampai sudah diterima di daerah, di provinsi, di provinsi-provinsi. Ya, baik Pak Edi, tapi kalau kita bicara mengenai ujian nasional ini ya Pak, tidak bisa dipungkiri begitu, ada kendala dan juga kekurangan yang dihadapi dari tahun ke tahunnya, terutama mengenai biaya yang cukup besar. Apakah memang ujian nasional dapat dikatakan masih sangat penting begitu Pak Edi? Iya, jadi begini, jadi ujian nasional ini ya sebagai instrumen sebenarnya untuk melihat atau menilai capaian dari standar kompetensi lulusan secara nasional. Jadi kita ingin mengetahui ya standar kompetensi lulusan di tingkat SMA itu ya secara nasional itu seperti apa ya, apakah sudah mencapai standar kompetensi lulusannya atau belum. Jadi salah satu instrumen yang digunakan itu adalah ujian nasional ini. Dan kemanfaatnya apa? Itu paling tidak ada 4 ya manfaat dari hasil yang diperoleh dari ujian nasional itu. Yang pertama, kita bisa memberikan atau melakukan pemetaan mutu untuk program. Kembali ke mutu berarti ya Pak? Mutu, kembali ke mutu ya, untuk meningkatkan mutu itu ya.
Jadi melihat atau mendapatkan pemetaan mutu secara nasional, baik itu dari lingkup sekolahnya, kemudian level provinsi, kabupaten kota, provinsi sampai nasional. Begitu ya. Kemudian untuk kelulusan, untuk pesertanya itu sendiri, dan untuk studi lanjut ke perguruan tinggi kalau di level SMA, begitu ya, kalau di SMP, dari SMP ke SMA. Dan satu lagi yang penting juga adalah untuk pembinaan. Pembinaan. Ya, jadi kalau kita sudah tahu atau sudah dapat mutunya, maka pemerintah dan pemerintah daerah itu bisa melakukan pembinaan berdasarkan hasil dari ujian nasional. Begitu. Jadi ini salah satu ya. Saya ingin menegaskan di sini, banyak yang berpendapat kenapa ujian nasional itu tidak hanya dipakai untuk pemetaan saja, tidak dipakai untuk menentukan standar gitu ya. Begini, Anda bisa melakukan pemetaan dengan baik, dengan akurat, objektif, kalau itu dilakukan dengan tidak main-main. Maksud saya begini, bagaimana memetakan mutu pendidikan di seluruh Indonesia kalau Anda melakukan tesnya, dengan mengukurnya dengan main-main. Main-main itu begini, kasih saja satu soal, tapi tidak ada konsekuensi apa-apa ketika seorang siswa itu menjawab soal. Nanti kita akan bahas lagi, Pak Yazidi, lebih jelas lagi mengenai konsekuensi dan juga main-mainnya tadi mengenai ujian nasional, tapi kita harus break sejenak. Bisa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali lagi usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam Public Corner Watch Out. Dipersembahkan oleh Kok basah? Bocor ya? Tidak bocor kok. Aduh, bocor. Sekarang kita gunakan No Drop. Tenang, tembok sudah dilindungi oleh No Drop cat berlapis anti bocor. Yuk tidur. Loh, apa ini? Nakal. Sedia No Drop sebelum hujan. Innovation Store Best Limited Offer. Beli Happy Pen Jumbo hanya Rp1.000. Mau? Sering terkena percikan minyak saat memasak? Atau masakan sering matang tidak merata? Jangan khawatir, serahkan semuanya pada Happy Pen Jumbo. Inovasi terbaru penggorengan 2 sisi. Masakan 40% lebih cepat matang merata dari penggorengan biasa. Happy Pen Jumbo. Memiliki 2 penggorengan dengan karet silikon, makanan tidak akan tumpah saat dibalik. Dilengkapi gagang magnetik, mengunci kuat kedua sisi permukaan. Menggunakan lapisan keramik spesial, bebas lengket, tidak menimbulkan asap dan bau, menjaga cita rasa dan nutrisi makanan, mudah dibersihkan. Dapatkan Best Limited Offer Happy Pen Jumbo, hanya Rp1.000. Berlaku sampai dengan 6 April 2014. Miliki Happy Pen Jumbo sekarang juga. Informasi dan pemesanan, kunjungi Innovation Store di kota Anda, di seluruh Indonesia. Di Sanggar Sandiwara Miss Cici, obrolan dalam bahasa Sunda riuh terdengar. Eger iya jeung dadang, ujang datang salakina teh. Lakon-lakon khas Pasundan juga siap mereka pentaskan. Anjeun teu meunang nyeleweng. Datang, Pak. Tulungan kaula. Meski berbagai masalah menghantui, mereka tetap bertahan. Ulah sampai ka poho kesenian-senian Indonesia. Tersisih di tengah gemerlap, Jumat 14 Maret jam 9:30 malam. Prime Time News, setiap Senin sampai Jumat, live jam 6 sore. Dipersembahkan oleh Nasional Pendidikan Menengah dan Tiket ke Perguruan Tinggi, itulah tema kita dalam Public Corner sore hari ini bersama dengan dua narasumber saya. Tadi kita terhenti dengan Pak Yazidi membahas mengenai ujian nasional. Ini tadi Pak Yazidi mengatakan kalau tidak ada sebagai standar kelulusan, apakah anak-anak itu akan jadi main-main begitu? Bagaimana Pak Yazidi? Siswa akan menjawab soal tidak dengan sungguh-sungguh karena tidak disertakan atau tidak dilibatkan, ini menentukan kelulusan. Sedemikian nanti data yang diperoleh, peta yang diperoleh, jadi nggak benar. Oleh karena itu pemetaan dan penentuan kelulusan itu saling terkait erat. Yang ketiga juga, apalagi tahun 2014 ini hasil ujian nasional itu bisa dipakai untuk menentukan bisa diterima tidaknya seorang siswa di perguruan tinggi. Ini tiketnya tadi untuk tiketnya tadi. Jadi 4 tujuan
ujian nasional itu menjadi satu kesatuan gitu ya. Yang terakhir yang keempat itu kan untuk dijadikan dasar intervensi kebijakan. Dengan melihat peta yang objektif tadi, kita tahu daerah-daerah mana yang peningkatan mutunya harus lebih digenjot lagi. Berapa banyak sih Pak jumlah siswa yang terlibat dari SMA dan juga SMA bahkan sederajat untuk ujian nasional? Untuk pendidikan menengah, SMA madrasah aliyah itu sekitar 1,6 juta. Jadi bicara angka di pendidikan Indonesia memang luar biasa, angkanya memang gede-gede. SMK-nya sendiri itu ada sekitar 1,18 juta. Kemudian ada SMA luar biasa sekitar 3 ribuan. Kemudian ada paket C sekitar 205 ribuan. Jadi total begitu sekitar 2,6 jutaan. Segitu banyaknya yang terlibat. Itu di pendidikan menengah saja. Pendidikan menengah saja. SMP-nya. Lalu ini skalanya nasional juga, Pak Yazidi. Bagaimana yang dilakukan oleh BSNP dan juga Kemdikbud untuk menyukseskan UN tahun ini, Pak? Dimulai dari persiapan yang sempurna. Ya. Terus kemudian ujian nasional ini harus objektif. Ya. Karena itu disiapkan dalam satu kelas yang terdiri dari 20 siswa, itu ada 20 paket soal yang berbeda. Sedemikian seseorang siswa mengerjakan soal itu tidak ada kemungkinan lagi untuk noleh kiri kanan melihat pekerjaan teman di sebelah kiri kanannya karena soalnya beda. Itu yang diharapkan bisa menjamin objektivitas ujian nasional. Sekali lagi sedemikian hasil yang diperoleh kalau itu dilihat sebagai petanya akan objektif. Petanya akan menggambarkan mutu pendidikan di Indonesia apa adanya. Dan dengan begitu intervensi kebijakan bisa dilakukan yang benar. Kalau boleh saya tambahkan, jadi kita ingin sekali membangun kepercayaan, percaya diri pada semua siswa yang mengikuti ujian nasional itu. Jadi sehingga dia itu bisa persiapan lebih baik, tanpa menghiraukan isu-isu yang negatif begitu ya. Jadi kita ingin sekali membangun itu agar supaya betul-betul hasil usaha sendiri yang dilakukan oleh siswa tersebut. Memang ujian nasional sangat penting karena saya pribadi pun ini masih produk dari ujian nasional nih Pak. Itu memang mendukung kita untuk bagaimana kita harus belajar, harus lebih lagi sehingga kan ini untuk ke depan ya Pak untuk anak-anak juga dan juga untuk mutu pendidikan Indonesia. Lalu kembali ke Pak Edi. Mas Reinhard bisa tampil percaya diri ini karena salah satu produk. Salah satu produk dari ujian nasional. Benar sekali itu Pak. Nah kalau ke Pak Edi Pak, dari ujian nasional di tahun-tahun sebelumnya, apa yang perlu dicatat dan diperbaiki untuk tahun ini kan? Kita tentu berharap semakin kebaik begitu ke depannya ujian nasional ini Pak Edi. Iya. Kita di BSNP ini terus-menerus memperbaiki manajemen dari ujian nasional itu sendiri. Jadi karena BSNP diberikan mandat oleh PP dan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan ujian nasional ini, sehingga kita terus melakukan evaluasi dalam penyelenggaraan ini. Kita sudah ini yang ke-9 ini rencananya, ke-9 dalam penyelenggaraan ujian nasional ini. Jadi kami banyak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, termasuk juga pengalaman tahun yang lalu. Jadi karena itulah kita mulai dari persiapan yang sedini mungkin, seawal mungkin. Bulan September kita sudah mulai menyiapkan. Tapi ke daerah sudah pasti begitu Pak? Ke daerah insya Allah itu tanggal 1, tanggal 2 April itu sudah siap semuanya ada di sana ya. Jadi bahan-bahan ujian nasional ini. Jadi kita ingin memberikan ini insya Allah dalam tahun ini kita ingin memberikan yang terbaik dalam penyelenggaraan ujian nasional ini. Nah untuk penetapan standar nilainya bagaimana Pak Edi? Ya, untuk standar kriteria kelulusan tidak berbeda dengan tahun yang lalu. Jadi rata-rata itu nilai akhir harus 5,5. Kemudian untuk semua mata pelajarannya itu tidak kurang dari 4. Ya, 4, tidak boleh ada yang lebih tidak boleh ada nilainya kurang dari 4. Jadi itu kriteria dari kelulusan ujian nasional itu. Dan nilai akhir dari ujian nasional ini diperoleh dari gabungan antara nilai ujian nasional itu sendiri dan nilai sekolah. Jadi ini 40-60 ya, formula yang sangat baik saya kira ya. Adil begitu Pak ya kepada siswa. Betul untuk mengakomodasi penilaian dari guru, penilaian dari sekolah yang dimanifestasikan di rapor dan juga di nilai ujian sekolah dan juga nilai ujian nasional. Saya bisa tambahkan sedikit, salah satu pelajaran dari tahun kemarin itu soal penggandaan naskah soal.
yang tahun kemarin semuanya dipusatkan. Kemudian tahun 2014 ini kita menggunakan sistem regional. Baik. Itu merupakan salah satu hasil dari konvensi UN. Dan diterapkan dari tahun ini ya, di tahun ini ya Pak ya. Baik. Nanti kita akan bahas lagi. Ada berapa? 8 ya? 8 Ada 8. Nanti kita akan bahas lagi setelah break sejenak Pak. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi tetap bersama kami dalam Public Corner White Shot. Dipersembahkan oleh Alam Sutra proudly presents The Prominence, an office tower that is developed and conceived in the modern nature office concept. The Prominence Office Tower. The most tempting investment like you've never imagined. Masih ingat nggak festival tahun lalu? Tahun lalu antusiasme dari para peserta XX1 Short Film Festival luar biasa. Untuk tahun ini kira-kira seperti apa ya film-filmnya ya? Jangan lupa datang tanggal 13 sampai 16 Maret. XX1 Short Film Festival 2014. Jangan lupa di Epicentrum. Dukung para filmmaker muda Indonesia karena masa depan film Indonesia ada di tangan. Mario Teguh Golden Ways hadir setiap minggu jam 7:30 malam. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Public Corner White Shot, dan tentu kita masih membahas mengenai ujian nasional menengah dan juga tiket ke perguruan tinggi bersama dengan Pak Yazidi dan juga Pak Edi. Kita kembali memperbincangkan Pak. Tadi kita sudah membahas mengenai detailnya untuk pelaksanaan ujian nasional serta langkah-langkah apa yang telah disiapkan. Kalau kita bicara UN, tentu kan tidak hanya SMA Pak, tapi ada juga SMK. Apa yang membedakan antara yang SMA dengan SMK? Nah, karena ini penting. materinya beda Pak. Ini pertanyaan penting dan sangat bagus. Untuk SMK, di samping mata pelajaran dasar, itu ada yang disebut uji kompetensi keahlian. Keahlian ya, karena SMK-nya tadi. SMK-nya tadi, ada beberapa keahlian-keahlian tertentu. Uji kompetensi keahlian ini terdiri dari ujian teori dan praktek, sesuai dengan keahlian masing-masing. Bagaimana pelaksanaannya Pak Yazidi? Pelaksanaan ujian praktek itu sedang berlangsung sekarang sampai nanti sedang berlangsung sampai 14 Maret nanti. Dan ini dilakukan bekerja sama antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri yang berkaitan dengan keahlian-keahlian tertentu. Nah, yang menarik juga nanti di sini, mereka yang lulus uji praktek kompetensi itu nanti juga mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh dunia usaha, dunia industri dan ditandatangani oleh penguji. Jadi ini satu sisi yang menguntungkan bagi siswa SMK ketika sekaligus menempuh ujian nasional ini, sekaligus nanti ada ujian kompetensi melalui praktek yang bersertifikat bagi mereka yang lulus. Jadi yang membedakan SMK dengan SMA ini adanya uji kompetensi yang terdiri dari teori. Teorinya nanti dilakukan di hari ketiga ujian nasional SMK. Tanggal 16.
tanggal 16. Itu yang membedakan antara SMA dan juga SMK. Jadi ada untuk keahliannya. Jadi mereka memang lengkap. Kembali lagi ini adil begitu ya. Kalau untuk SMA dibagi dari ujian sekolahnya ya Pak ya. Kalau untuk yang SMK ada ujian kompetisi atau keahlian ya. Kembali ke Pak Edi. Pak Edi, sejauh ini bagaimana kendala misalnya yang dihadapi? Karena ini kan skalanya nasional Pak. Ya, sampai dengan nantinya terlaksana begitu. Bahkan tadi sudah dibagi gitu ya, ada region-region itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita sekarang ini sudah dalam taraf penggandaan naskah UN dan ini sudah hampir selesai. Tanggal 20 insya Allah itu kita sudah selesai melakukan penggandaan untuk seluruh provinsi. Ya, 34 provinsi itu digandakan pada 8 region. 8 region itu. Jadi kita bagi 8 region ya. Misalnya region 1 itu Sumut, Aceh, ya, Riau, Kepri dan Sumbar. Daerah Sumatera. Ya. Nah itu digandakan di satu percetakan yang memenangkan tender itu, gitu ya. Nah, jadi ini sudah kita lakukan ya, sejak awal itu. Jadi kita belajar dari tahun yang lalu, pengalaman tahun yang lalu. Jadi kita menyiapkan ini sedini mungkin dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik ya. Jadi kita supervisi percetakannya dalam melakukan penggandaan itu juga, kita awasi, ya, kita amankan dan seterusnya. Dan mudah-mudahan penyelenggaraan nanti bisa lebih baik begitu ya, dari sisi kualitas dari soalnya, kemudian kualitas dari pelaksananya itu sendiri, dan nanti yang juga penting adalah kualitas dari outputnya, dari itu yang penting juga dari produknya si ujian nasional ini apa? Jadi saya ingin menambahkan bahwa ujian nasional tadi yang keempat itu kan untuk intervensi kebijakan. Sehingga kegiatan yang penting setelah ujian nasional itu terselenggara adalah mengevaluasi. Melihat potretnya, melihat petanya, kemudian sampai di kabupaten, bahkan sampai di sekolah tertentu, di kabupaten tertentu, mana yang masih perlu ditingkatkan mutunya, itu kelihatan. Dan di situ Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan intervensi kebijakan. Di daerah itulah nanti perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang lebih memihak. Itulah pemetaan tadi yang dilakukan oleh untuk meningkatkan mutu sedemikian secara nasional itu bisa lebih merata mutu pendidikan. Jadi sebelum ujian nasional dan setelah ujian nasional tetap difokuskan sepanjang tahun ya? Kegiatan ujian nasionalnya sepanjang tahun. Evaluasi, nanti ketemu ujian nasional lagi tahun depan. Begitu terus siklusnya, nggak ada berhentinya. Sedemikian makin tahun penyelenggaraan ujian nasional ini akan semakin baik. Semakin baik. Tentu itu harapan kita bersama. Harapan kita bersama dan dukungan kita bersama. Dibutuhkan dukungan kita bersama. Yang tidak kalah penting, saya ingin juga memberikan pesan kepada adik-adik siswa. Betul. Juga kepada orang tua ini yang kadang-kadang karena panik atau apa, kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak perlu. Misalkan menjelang ujian nasional itu selalu sering ada tawaran ini soal yang akan berikut kunci jawabannya. Saya bisa katakan bahwa itu tidak benar. Spekulatif dan bisa jadi ada unsur penipuan. Karena coba bayangkan ya, satu kelas yang terdiri dari 20 siswa itu ada 20 jenis soal yang berbeda. Sehingga kadang-kadang beberapa orang tertentu melihat ini sebagai satu kesempatan bisnis yang tidak mulia. Oleh karena itu kita mesti waspada. Kita bersiap-siap dengan normal saja lah. Dengan biasa saja. Maksud saya biasa, normal itu yang belajar dengan baik. Kegiatan belajar sehingga ujian nasional itu peristiwa biasa saja. Kembali ke kepercayaan diri dari anak-anaknya tadi. Pak Edi ingin sampaikan Pak mungkin? Ya, saya kira yang paling penting dalam menyikapi atau menghadapi ujian nasional ini mempersiapkan diri. Baik itu siswa, juga sekolah, guru, dengan bantuan guru dan bantuan sekolah yang membuat program pembelajarannya, ya. Saya kira ini yang paling penting. Jadi persiapkan diri sebaik mungkin, ya. Kemudian berikan dukungan yang baik, yang positif, ya. Termasuk juga masyarakat luas, ya. Mari kita coba memberikan suasana yang menyejukkan, sehingga siswa-siswa itu benar-benar dia belajar mempersiapkan diri dan percaya diri, begitu ya. Itulah memang tujuannya, Pak, ya. Dan jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Nanti kalau lupa makan pas saat ujiannya
sakit. Gitu kan percuma juga ya. Jaga kesehatan, ya. Harus fit. Kemudian ya berdoa perlu juga. Tentu kita berharap ujian nasional tahun ini dapat menjadi yang terbaik begitu yang diberikan oleh Kemdikbud dan juga BSNP. Pak, terima kasih untuk Pak Ezri dan juga Pak Edi untuk perbincangan. Untuk kita berharap ujian nasional nanti lancar sampai dengan selesai. Terima kasih pemirsa. Demikian perbincangan kami untuk kali ini dalam Public Corner, dan White Shot akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Metro TV.